KBG atau komunitas basis gerejawi. KBG merupakan suatu ungkapan konkret gereja dan cara baru hidup menggereja yang terbentuk dari satuan umat yang relatif kecil untuk membangun persaudaraan sejati. Pengertian dari komunitas yaitu kesatuan dengan trinitas atau sesama situasi hidup bersama, persekutuan yang didamai, hubungan akrab karena para anggota komunitas saling mendukung, hidup solidaritas satu sama lain. Berbasis yaitu sebagai prinsip fundamental ajaran Kristiani, tingkatan keselamatan dalam gereja dan keselamatan yang dinyatakan dalam tingkat basis, dan juga sebagai jaringan vital dari gereja, sebagai gereja hidup dan berkembang karena digerakkan oleh umat yang berada dalam lingkup berbasis. Sedangkan gerejawi merupakan suatu kumpulan umat yang beriman kepada Allah dalam diri Yesus Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dan dipersatukan oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus yang hidup dalam satu persekutuan gereja lokal. Dalam komunitas berbasis gereja ini dapat menjalin persaudaraan sejati di mana umat mudah saling mengenal satu dengan yang lain. KBG ini sebagai persahabatan vital antara anggota yang dibangun atas dasar semangat solidaritas dan saling membantu. Setiap anggota komunitas hidup berdasarkan pedoman dan komitmen bersama. Dalam KBG ini, mereka saling men-sharingkan persoalan hidup dan berjuang untuk mengatasinya secara bersama. Komunitas berbasis gereja, suatu tempat terjadinya kegiatan-kegiatan gerejawi seperti melakukan ibadat, pendalaman iman, dan membangun jalur-jalur komunitas dengan umat beriman lain, dan juga kegiatan sosial dan advokasi. Komunitas berbasis gereja dalam beberapa kutipan dokumen ajaran resmi gereja dan khususnya oleh persekutuan oleh para uskup di Asia dan refleksi Saki dipahami sebagai cara baru hidup menggereja. Dalam konstitusi dogmatis mengenai gereja nomor 1 Konsili Vatikan II menegaskan bahwa kumpulan umat Allah yang percaya kepadanya dalam diri Yesus Kristus menjadi sakramen, yaitu tanda dan sarana persatuan mesra Allah dengan manusia dan kesatuan di antara seluruh bangsa manusia. Yang melatar belakangi munculnya suatu KBG ini yaitu pergeseran paradigma dari gereja hierarki yang menjadi gereja umat Allah atau komunitas. Kedua, pergeseran menuju gereja partisipasi. Cara baru hidup menggereja dalam konteks evangelisasi, yaitu upaya membaharui pewartaan dalam gereja baru dengan semangat dan juga dalam metode baru dalam ekspresi. Evangelisasi baru yaitu pewartaan Injil secara baru, di mana dalam pewartaan Injil secara baru ini penuh dengan semangat yang dinyatakan dengan semangat supaya dapat dipahami dan didengar oleh umat. Yang kedua, metode atau cara penyampaian Injil itu supaya sampai kepada seluruh manusia. Yang ketiga, ekspresi atau penghayalan. Ini merupakan penghayatan Injil siapakah Yesus itu atau memahami siapakah Yesus. Jadi, jika KBG dikumandangkan sebagai suatu cara baru hidup menggereja, maka kebaharuan yang diharapkan adalah adanya transformasi umat. KBG ini menjadi suatu sarana dan transformasi umat Allah. Yang pertama, sikap dari individualisme kepada ciri komuniter. Hidup beriman bukan hanya urusan saya tetapi dengan Tuhan, melainkan suatu hidup beriman yang berelasi baik dengan Tuhan maupun sesama. Yang kedua, tindakan ritualisme menuju iman
yang integral, yang dimana anggota KBG hanya melaksanakan kewajiban beribadat, merayakan sakramen di dalam gedung gereja. Yang dirayakan di dalam rumah ibadat atau tempat perayaan sakramen diaktualisasikan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, sikap pasif menuju sikap partisipatif dan bertanggung jawab, yang dimana melalui pengembangan KBG ini kemungkinan tumbuhkan kesadaran bahwa hidup dan misi gereja merupakan tanggung jawab, dan juga para anggotanya yang merupakan bagian dari komunitasnya dan masyarakat. Yang ketiga, tindakan mencari, menemukan, dan merangkul kembali mereka yang jauh atau yang hilang. Nah, dalam hal ini melalui KBG Sabda Allah, warta gembira dan pelayanan sampai kepada mereka yang mungkin tidak disapa, yang tidak diperhitungkan, yang tidak dikenal, yang tidak dianggap, dan juga tidak mampu di dalam kekuasaan teritorial paroki dan umat yang terpencar-pencar. Dan terakhir, peralihan dari klerikalisme menjadi umat Allah, yang dimana suatu pengembangan KBG memulihkan dan memupuk kesadaran bahwa gereja bukan hanya imam atau religius atau petugas pastoral seperti para katekis, melainkan seluruh anggota yang plural, yang banyak anggota tetapi satu tubuh. Dengan kesadaran itu lahirlah tanggung jawab bersama pemimpin-pemimpin baru di dalam komunitas. Kaderisasi terjadi, karisman atau talenta para anggota dihargai dan diberi tempat. Jadi, kesimpulan dari definisi KBG yaitu suatu dimensi etimologis di atas, maka disimpulkan bahwa komunitas basis gerejawi merupakan himpunan umat dalam jumlah yang kecil. Mereka membentuk komunitas di tingkat basis dalam teritori terdekat. Sebagai anggota komunitas, mereka mengadakan pertemuan rutin untuk berdoa bersama, merenung, dan menyaringkan kitab suci bersama. Penyampaian persoalan pribadi dalam terang sabda Allah, mencari jalan pemecahannya untuk keselamatan dan kebahagiaan antara mereka. Mereka hidup dalam semangat persaudaraan dan solidaritas sejati. Mereka membangun relasi yang apik untuk saling membantu, saling membangun, dan saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Demikian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.